Salam, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan bagi kita pada hari ini, Senin 31 Mei 2021, diambil dari Wahyu pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ke-8, di bawah judul perikop ke-24, tua-tua dan keempat binatang. Saya tidak akan membacakan nas ini secara keseluruhan. Saya hanya akan membaca ayat yang pertama sebagai pokok renungan pada hari ini demikian. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang kami puji dan muliakan dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan. Jikalau pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu, bimbing kami ya Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar, menghayatinya dalam kata dan perbuatan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semulai renungan hari ini dengan sebuah kisah dari pengalaman salah satu rekan kami di STTGKE. Pada suatu kesempatan, kami berdua bertemu di ruang rehat STTGKE. Jadi, di kantor STTGKE di lantai 2 ada sebuah ruangan khusus untuk membuat kopi atau teh, mengambil kue atau sekedar minum air putih. Ruangan itu menjadi tempat bercengkrama, bercanda, bahkan berbagi kisah. Setelah membuat kopi, saya bertemu dengan salah satu rekan di STTGKE dan menanyakan pengalamannya saat ia berada di Timur Tengah untuk kunjungan ziarah di Israel. Saya iseng menanyakannya sebab waktu itu sedang panasnya konflik Israel-Hamas di jalur Gaza. Dia kemudian menceritakan secara detail bagaimana kondisi geografis, bahkan kondisi sosial masyarakat yang ada di sana. Ia memulainya dengan perjalanan mereka dari Indonesia, kemudian saat berada di Gunung Sinai, di Mesir, berada di Israel, kemudian Yordania. Ia menceritakan bahwa Israel adalah daerah yang cukup subur. Mereka memiliki peralatan pertanian yang canggih, sehingga saat memasuki Israel, hamparan hijau, perkebunan, dan pertanian jelas terlihat. Berbanding terbalik dengan Mesir dalam perjalanan mereka, gambaran tentang kering dan tandusnya wilayah menjadi bagian dari kisah ini. Sedangkan Yordania menurutnya berada di tengah-tengah. Sebagian tandus, tetapi sebagiannya juga sudah diolah dengan metode dan alat pertanian yang canggih. Mungkin mereka belajar dari Israel imbuhnya. Saya hanya bisa membayangkannya dan mencoba menerawang kisahnya. Itu membuat saya tertarik melihatnya di internet. Suatu hari nanti, jika ada jalan, saya akan ke sana, gumam saya di dalam hati. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya menceritakan kisah ini bukan dalam kerangka saya membela Israel akibat konflik mereka beberapa saat lalu. Sebab menurut saya kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak patut dihentikan. Sebab banyak anggota masyarakat dari kedua belah pihak yang tidak bersalah menjadi korban. Saya menceritakan kisah ini semata-mata ingin mengatakan bahwa rekan kami menceritakan kisah yang menarik dari pengalamannya saat melakukan ziarah di Timur Tengah. Saya bisa membayangkan pengalaman dan respon iman yang kuat saat ia menceritakan pengalaman itu dengan semangat. Saya mempercayainya sebab ia pernah mengalaminya, dan kisah dari pengalaman nyata itulah yang saya terima. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Nas kita pada hari ini memang tidak mudah untuk dipahami, sebab berkaitan dengan banyak simbol yang maknanya mungkin tidak bisa kita pahami seluruhnya. Tetapi dari pengalaman yang dikisahkan sebelumnya kita bisa mendapatkan gambaran. Walaupun mungkin tidak bisa memberikan gambaran sepenuhnya, tapi paling tidak bisa menjadi pengantar bagi kita untuk memahami nas ini. Dalam ayat yang pertama dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jelas bahwa dalam nas hari ini Yohanes dibawa dalam sebuah pengalaman dan penglihatan yang sangat baru. Dalam kehidupan modern sekarang mustahil kita dapatkan, bahkan dari Google sekalipun. Tetapi Yohanes memiliki pengalaman itu. Dalam ayat yang pertama ini jelas bahwa Allah lah yang mengaruniakan penglihatan itu kepada Yohanes. Setelah pintu surga terbuka, Yohanes mendengar suara Allah yang menyuruh ia untuk masuk dan melihatnya. Yohanes kemudian menurutinya dan mengalami penglihatan yang luar biasa indah. Ada dua hal pengalaman indah yang dilihatnya. Pertama, pemandangan tentang surga yang tertulis di ayat 2 hingga yang ke-6. Dan kemudian yang kedua, kegiatan yang dilakukan di surga, yakni nyanyian surgawi yang dapat dilihat di ayat 7 hingga yang ke-8. Hal pertama yang kita bayangkan pastinya adalah bahwa surga itu indah. Yohanes menceritakan bahwa tahta Allah nampak seperti permata yaspis dan sardis, dua permata yang sangat indah. Di hadapan tahta tersebut ada lautan kaca yang bagaikan kristal dan pengalaman-pengalaman lain yang sangat asing bagi kita. Tapi kemudian yang kedua yang diceritakan dalam ayat 7 hingga yang ke-8, bahwa ada pujian yang diserukan siang dan malam. Inilah salah satu gambaran kegiatan utama di surga, yakni terus-menerus menyembah dan memuji Allah. Bahkan kegiatan itu tidak pernah membosankan, sangat menyenangkan. Dalam ayat yang ke-10 di luar bacaan kita, mereka yang menyembahnya bahkan melemparkan mahkotanya, bukan sebagai tanda ketidaksopanan, melainkan gambaran bagi kita bahwa mahkota yang dipandang sebagai lambang kekuasaan pun tidak berarti di surga. Kehidupan memuji Allah jauh lebih penting dan jauh lebih membahagiakan. Bahkan kebahagiaan itu kekal. Sungguh sebuah penglihatan yang indah dan luar biasa. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau pengalaman rekan kami di awal tadi masih mudah kita dapatkan, bahkan kita bisa mengaksesnya di Google untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Tetapi atasnya, saya bahkan sangat senang sekali. Tetapi pengalaman Yohanes sekali lagi jauh lebih indah dan berakhir pada kesimpulan bahwa surga itu sangat indah. Ia mengalami pengalaman itu dan ia berbagi kisah itu melewati nas pada hari ini. Ia berbagi pengalaman dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh kita manusia. Pengalaman yang memberikan kekuatan di tengah sulitnya keadaan yang ia alami di pengasingannya di Pulau Patmos. Pengalaman yang memberikan kekuatan bagi kita di tengah pandemi sekarang ini. Walaupun memang segelintir orang mengalami keadaan yang lebih baik jika mampu melihat peluang usaha yang baik, namun harus kita akui secara jujur bahwa pada umumnya banyak orang mengalami keadaan yang sulit.
Beberapa hari yang telah lewat, bahkan hingga kemarin, kita masih bisa melihat berita terkait tutupnya seluruh gerai Giant mulai bulan Juli 2021 nanti. Sebuah perusahaan swalayan yang besar, dan mungkin di antara saudara-saudari warga jemaat pernah atau sering berbelanja di sana. Kita bisa melihat bagaimana kesedihan para karyawannya terkait penutupan itu. Walaupun kita tidak serta-merta memahami sepenuhnya keputusan tersebut. Mungkin di balik semuanya ada inovasi usaha baru, tapi biarpun demikian, tetap bahwa sebuah inovasi ada karena hal yang sebelumnya mengalami banyak kendala, kekurangan bahkan kegagalan. Itulah sebabnya ia harus berinovasi. Jelas, keadaan sedang sulit. Tetapi mari kita berefleksi dari Nasar ini. Walaupun keadaan sulit, jangan biarkan kehidupan kita lepas dari kehidupan yang benar. Jangan biarkan kesulitan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Belajar dari pengalaman Yohanes, walaupun berada dalam kondisi yang sulit, ia tetap hidup benar dan mengalami pengalaman yang indah yang memberikan kekuatan. Kita meyakini bahwa orang-orang benar akan mendapatkan tempat yang indah dan dengan bahagia memuji Allah. Sebagaimana perkataan pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat yang kemudian menjadi sebuah lagu yang sangat populer dengan judul Satu Hal Yang Kurindu. Sebuah kerinduan dan kesukacitaan bagi orang percaya adalah memuji Tuhan. Karena itu, walaupun keadaan masih pandemi, jangan kendor, tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita semua pasti memiliki keinginan untuk berada di surga suatu hari nanti. Namun, selagi napas hidup masih ada, kita patut pula mensyukurinya, walaupun dalam keadaan kesulitan. Mari terus melayani, mari terus berkarya bagi Allah, dan selamat berefleksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.